Halo semuanya, balik lagi sama aku Mimin yang cantik. Sesuai request anime dari kalian, kali ini Mimin akan ceritakan alur cerita anime Devilman. Tetapi jika ada kesalahan dalam alur ceritanya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe, juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung saja kita bahas ceritanya. Cerita diawali dari seorang siswa SMA yang mendapatkan kekuatan iblis yang bernama Amon. Karena berhasil mengalahkannya ketika iblis tersebut masuk ke dalam dirinya. Siswa lelaki tersebut bernama Akira Fudo. Peristiwa itu bermula saat trio teman masa kecil Akira menemuinya sekaligus menjemput Akira. Dan meminta tolong pada Akira untuk membuktikan bahwa iblis itu benar ada dan telah banyak merasuki tubuh manusia. Rio memiliki ambisi untuk mengungkap keberadaan iblis ke seluruh dunia. Di scene ini banyak sekali adegan ecchi atau yang sering kita sebut dengan adegan mantap-mantap. Setelah kejadian malam itu, Akira menjadi berubah, mulai dari penampilan dan sikapnya. Akira yang dulunya seorang lelaki yang lemah dan cengeng, bahkan terkesan tidak berdaya, tiba-tiba berubah menjadi lelaki yang tampan dan gagah berani. Meskipun begitu, ada satu hal yang tidak hilang dalam dirinya, yaitu sisi kemanusiaannya. Berbeda dengan beberapa manusia yang dirasuki iblis, banyak dari mereka yang hilang sisi kemanusiaannya. Berbeda dengan Akira, sifatnya masih seperti manusia. Akira tetap mengeluarkan air mata setiap kali melihat ataupun mendengar orang di sekitarnya tertimpa musibah atau meninggal dunia. Hal ini banyak ditunjukkan dalam beberapa scene di serial anime Devilman. Scene berikutnya memperlihatkan pertarungan antara iblis jahat yang mencoba memakan manusia. Akira pun menghabisi semua iblis itu. Hingga suatu hari, salah satu iblis berhasil membunuh orang tua Akira, membuat Akira sangat marah dan frustasi, hingga ia mempunyai tekad untuk membunuh semua iblis yang menyakiti manusia. Dalam pertarungan, Akira tak selalu menang. Ia beberapa kali terluka cukup parah saat menghadapi para iblis. Rio yang melihat Akira seperti itu, menyuruh Akira untuk menemukan cara menghilangkan frustasinya dengan perasaan manusia. Seiring berjalannya waktu, Rio merencanakan pengungkapan iblis yang ada pada tubuh manusia ke publik. Rio mengetahui bahwa salah satu karakter bernama Kukun juga menjadi salah satu yang dirasuki iblis. Rio memanfaatkan hal itu dengan memberikannya sebuah minuman yang ada di botol. Minuman itu berisi obat perangsang yang akan merubahnya ke bentuk iblisnya. Rencana Rio berjalan lancar dan membuat heboh dunia manusia. Seketika itu juga manusia jadi saling tidak percaya satu sama lain, karena mereka berpikir bahwa teman dekat mereka juga bisa menjadi iblis. Kekacauan mulai menjadi-jadi, di mana mereka saling bunuh satu sama lain. Akira yang melihat ini sangat sedih dan mencoba menghentikan kekacauan tersebut. Namun usaha Akira tidak membuahkan hasil sama sekali. Dunia semakin menjadi-jadi dan kota tersebut pun hampir hancur. Miki, salah satu gadis yang dari kecil tinggal bersama Akira, mengetahui bahwa Akira memiliki sesuatu yang disembunyikannya. Miki pun mencoba mencari tahu dengan bertanya pada Akira. Akan tetapi Akira tak menjawab hal itu, karena tak ingin Miki tahu bahwa dirinya adalah seorang iblis. Kekacauan semakin parah. Ternyata adik Miki juga ikut berubah menjadi iblis. Ibunya yang mengetahui anaknya sudah berubah menjadi iblis, membawanya pergi dari kota tersebut, karena ibunya Miki sangat sayang terhadap anaknya. Singkat cerita, karena adik Miki sudah menjadi iblis, ia memakan ibunya sendiri hingga tewas. Sementara itu, ayah Miki juga tewas tertembak oleh para polisi karena melindungi anaknya, yaitu adik Miki. Akira yang mengetahui itu merasa sangat sedih dan berpikir bahwa ia harus bisa melindungi Miki karena Akira tak punya siapa-siapa lagi.
Tak lama setelah kematian keluarga Miki, Rio mengungkapkan di sosial media tentang identitas asli Akira, yang dimana Akira sudah menjadi iblis yang bernama Amon. Hal tersebut membuat orang yang mengenal Akira sangat kaget. Akira yang mengetahui hal itu segera menemui Rio dan menitipkan Miki pada seorang wanita yang bernama Miko, salah satu teman kelas Miki. Dan mereka juga memiliki hobi yang sama, yaitu seorang pelari. Walaupun di sini Miko pernah merasa iri kepada Miki karena sering kalah dalam hal berlari. Di samping itu juga, Miki dijaga oleh rapper yang bernama Wow. Ia adalah sosok lelaki yang mencintai Miki, karena dulu Miki pernah menyelamatkannya yang dituduh jadi seorang perampok. Scene berpindah di mana Akira mulai berangkat untuk menemui Rio. Di tengah perjalanan, ia melihat beberapa manusia yang sedang disiksa dan dilempari batu hingga hampir tewas. Akira langsung mencoba menghentikan mereka, namun mereka yang melihat Akira adalah seorang iblis juga melemparinya dengan batu. Meskipun demikian, Akira tetap pertahankan posisinya dan tidak balik menyerang. Akira hanya meneteskan air mata. Karena hal tersebut, perlahan para manusia mulai sadar bahwa Akira tulus dan tidak berbahaya. Di sisi lain, Miki sedang mengalami bahaya karena dikejar sekelompok manusia yang mengetahui bahwa Akira sangat dekat dengan Miki. Satu persatu teman-teman yang melindungi Miki mulai tewas, hingga pada akhirnya meskipun tetap berlari, Miki berhasil dibunuh oleh para manusia yang mengejarnya. Adegan berganti. Akira kini sedang menemui Rio, di mana Rio mengajaknya untuk ikut menghancurkan para manusia. Akira yang mendengar perkataan itu memilih bertarung dengan Rio dan mencoba menyelamatkan umat manusia. Akira pun pergi dengan membawa kepala Miki, lalu menguburkannya. Dan di akhir episode, ternyata Rio adalah Satan. Singkat cerita, Rio dan Akira pun bertarung, yang dimana adegan di anime ini sangat epik. Dan tanpa terasa, dunia yang ditinggali Akira mulai hancur. Dan di bagian akhir, tampak Akira dan Rio berbaring bersama. Rio bercerita tentang masa lalunya. Namun di sini Akira tak mendengarkan karena ia sudah mati akibat pertarungan sebelumnya melawan Rio. Kematian Akira menyebabkan ia menangis karena Rio tak tahu perasaan apa yang ada di dalam dirinya karena dia adalah seorang Satan. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita dari Mimin. Dan bagi kalian yang ingin request anime apa selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di next episode.